Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu? 25 ya. Zakat saham. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatu ashumi syarikati. Bab ini merangkan tentang zakatnya saham syirkah atau company, perusahaan. Jadi zakat itu tidak hanya zakat fitri, zakat panen, ada hubub, thimar, tapi ini ada pembahasan baru yaitu zakat kongsi dalam satu saham. Jadi syirkah itu seperti wala tusyriku billah, janganlah kalian musyrik atau menduakan Allah. Nah, maksudnya syarikat itu suatu perusahaan yang dihimpun oleh beberapa kelompok. Nah, ini maksudnya syirkah itu, kongsi. Ini juga ada zakatnya. Zakatu ashumi syarikat. Al-ashumu huququn milkiyatun juz'iyah li ra'si malin kabirin li syarikatil musahama. Wa kullu sahmin juz'un min ajza'il mutasawiyah li ra'sil mali. Was-sahmu yuntiju juz'an min ribhi syirkati yazidu aw yanqusu tab'an li najahi syarikah. Wa yatahammalu qistahu min al-khasarati. Wa tajibu zakatu fi hadhihi al-asumi li'anna ma yamlikuhu al-muslimu fi syirkatin min al-asumi yu'addu malan namiyan wa nama'ul mali huwa madaru wujubi zakah illa anna fi kayfiyati zakatiha tafsilan kama yali. Al-asumu, adapun beberapa saham atau saham-saham, hukukun itu terbilang hak, milkiyatun yang dimiliki, juz'iyatun sebagian, lirok simalin terhadap modal. Roksu malin itu modal. Kalau satunya lagi apa itu tentang roksul mal ya, kapitalisme. Kabirin yang besar li syarikati terhadap perusahaan-perusahaan al-musahamati yang bersifat musahama. Wa kullu sahmin, adapun semua saham, juz'un itu bagian min ajza'il mutasawiyah, dari beberapa bagian yang sama. Berarti wa kullu sahmin, adapun semua saham, juz'un itu bagian minal ajza'i dari beberapa bagian al-mutasawiyati yang sama, li ra'sil mali terhadap modal. Wasahmu, dan saham, yuntiju itu mengeluarkan juz'an pada sebagian min ribhi syarikati dari keuntungan sebuah syarikah tersebut. Yazidu tambah au yanqusu atau kurang, tabaan mengikuti linajahi syarikati terhadap kesuksesan perusahaan tersebut. Jadi saham itu kadang yang naik, kadang yang turun, tergantung apa? Najahi syarikat, tergantung kesuksesan perusahaan tersebut. Kalau perusahaan lagi naik ya berarti yazid, kalau lagi turun berarti ya yanqus. Wa yatahammalu qistahu, dan membawa atau menanggung qistahu pada keadilannya, minal khasarati dari kerugian. Jadi kalau orang sudah ikut saham tidak boleh hanya ikut ambil keuntungannya. Jadi harus sudah siap. Kalau memang perusahaan itu lagi naik berarti dia dapat untung, tapi kalau lagi turun ya harus ikut menanggung kerugiannya. Jadi nggak boleh orang kalau ikut saham hanya mengambil keuntungannya saja. Watajibu, dan wajib az-zakatu zakat fi hadhil asumi pada saham ini. Kenapa? Li'anna ma yamlikuhu, karena sesuatu yang dimiliki al-muslimu oleh orang Islam fi syirkatin dalam sebuah syirkah minal asumi dari beberapa saham, yu'addu itu terbilang malan namian sebagai harta yang berkembang. Wa nama'ul mali, dan
perkembangan sebuah harta, maksudnya harta yang bisa berkembang, huwa madaru wujubiz zakat. Itulah yang menjadi objek kewajiban zakat. Ini seperti yang kemarin disampaikan, bahwasanya harta yang bisa berkembang maka wajib zakat. Nah, orang menaruh saham itu kan berkembang, kadang untung kadang rugi gitu. Maka harta yang berkembang ini menjadikan apa? Madaru wujubiz zakat, sebagai objek kewajiban untuk membayar zakat. Illa anna fi kaifiyati zakatiha, kecuali cara atau berikut ini adalah cara membayar zakatnya tafsilan dengan perinci, kama yali sebagai berikut ini. Ini cara bagaimana membayar zakat saham. Yang pertama, idza kanatil ashumi tutakhadhu litijarati biha bai'an wa shira'an, ay inna muqtaniha tajiru ashumin fa innaha tujra fiha zakatu urudi tijara wa miqdaruha rub'ul ushri fi qimatiha bihasabil qimati suqiyah kal urudi tijariyah fi kulli amin, ay binisbati 2 wa nis fil mi'ah min qimatiha. Jadi yang pertama, kalau memang saham ini itu diperuntukkan sebagai dagang jual beli, maka zakatnya adalah rub'ul usyur, 1/4-nya 10, atau lebih mudahnya yaitu 2,5% dari keuntungan tersebut. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, wa idza kana sahibuha la yaqsidu tijarah fiha bal iqtanaha li akhdhi gullatiha minal arbahi sanawiyah awil musimiyah allati tuwazzi'uha syirkatuha fazakatu, apa itu? Kok ada namanya di sini? Fazakatu inama tajibu. Ini kayaknya ala shawab, namanya nggak ada ini. Fazakatu tajibu fi gullatiha ba'da kulli nafaqat wal qadrul wajibu ikhrajuhu wa ashru safi minal gullati allati tuwazzi'uha asyirkatu kullama qubidha, ay binisbati asyratin fil mi'ah minal gullati duna nadharin ila haulanil hauli wala ilal qimati suqiyah lisahmi. Jadi ini berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu saham dijadikan sebagai jual beli. Tapi kalau yang di sini tidak. Hanya layak situ tijarah, tidak berniat untuk dagang. Tetapi itu hanya untuk diambil hasilnya, maksudnya nanam uang hanya diambil hasilnya, bukan untuk jual beli. Maka zakatnya ini adalah 10% dari as-safi, yaitu kadar murni zakatnya itu, atau apa itu, kadar murni yang diperoleh, maksudnya yang murni diperoleh oleh keuntungan tersebut. Jadi ada dua ya, ini perbedaan. Saham ketika untuk jual beli zakatnya 2,5%, sama saham yang hanya untuk diambil keuntungannya, maka zakatnya adalah 10% dari murni, bukan dari total keseluruhan nilai, tapi dari murni keuntungannya. Fatawi Mustafa Zarqa. Ini bisa fatawa, bisa fatawi ya. Kalau umumnya fatawa, tapi kalau fatawi nggak apa-apa, kayak misalkan ada kitab Al-Hawi. Safhah mi'ah wa khamsah wa ishrin wa fatawi Syekh Mutawalli Sya'rawi safhah mi'atain sab'ah wa sab'in. Ini pendapat diambil dari fatwa Mustafa Zarqa sama Mutawalli Sya'rawi. Tapi kalau di Indonesia seperti yang diambil, maksudnya dijadikan pedoman oleh DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional itu biasanya lebih merujuk kepada karya siapa itu, ulama Mesir, Yusuf Qaradawi. Beliau Yusuf Qaradawi itu punya kitab Fiqhuz Zakat, dan itu lebih banyak dikaji di kampus Indonesia, khususnya DSN MUI itu lebih mengacu ke penjelasan karya Al-Qaradawi tersebut. Kalau untuk kadar nilainya itu sama-sama 2,5%, sama-sama 10%. Cuman perbedaan dari fatwa ini hanya penjelasannya. Kalau
Qardawi itu zakat saham yang wajib dikeluarkan 2,5% itu saham yang berupa komoditi perdagangan. Jadi sama kayak tadi. Kalau untuk pertama ini sama, yaitu komoditi perdagangan itu wajib bayar zakat berapa? 2,5%. Cuman kalau yang untuk 10% itu, kalau di sini tadi kan li akhdhi gullatiha, diambil hasilnya. Tapi kalau Yusuf Qardawi zakat 10% yaitu untuk saham yang berupa alat-alat atau barang. Zakatnya adalah pada keuntungan yang diperoleh dan bukan pada nilai saham itu sendiri. Nah, itu sama seperti ini. Kadarnya ada 10%. Kenapa? Karena hal demikian ini dianalogikan dengan zakat hasil pertanian atau perkebunan. Itu maksudnya. Jadi ini pendapatnya sama ya. Sama seperti fatwa Syekh Mutawalli Sya'rawi maupun Mustafa Zarqa. Kalau zakat 2,5% itu Qardawi kayak memberi syarat. Maksudnya dikatakan saham yang besar itu saham yang tercatat di bursa saham. Nah, berarti kan ini sudah masuk saham besar ya, kalau sudah tercatat di bursa saham. Nah, kalau sudah demikian ini bisa dikatakan saham besar yang sudah termasuk komoditi, maka zakatnya 2,5%. Jadi intinya sama ya antara fatwa Qardawi dengan Mutawalli Sya'rawi maupun Mustafa Zarqa. Sama-sama bilangannya 10 sama 2,5%. Cuman yang membedakan ya mungkin Qardawi datang belakangan kan, sekarang masih hidup, jadi lebih tahu keadaan yang real di masyarakat sekarang. Wad'ul jizyati wa adamu man yuqbilu zakata was sadaqatu binuzuli Isa alaihi salam. Wad'ul jizyati, peletakan pajak, wa adamu man yuqbilu zakata, dan tidak adanya orang yang menerima zakat, wa sadaqata, dan zakat dan sedekah, binuzuli Isa alaihi salam, sebab turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kapan jizyah itu diletakkan ada, dan kapan sampai tidak ada orang yang menerima zakat maupun sedekah. Ya, ini bisa jadi karena semuanya muslim kaya, itu kan juga tidak berhak menerima zakat dan sedekah. La yasughu liman yundawa tahta rayatil Islam wa antasaba lil hanifiyatil bayda ayyunkira raf'a Isa alaihi salam ila samai wa nuzulahu ayyunkira nuzulahu akhir zaman ilal ardi wa ayyunkira qatlahu ad-dajjala wa ayyunkira muksahu hakiman fiha bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sinina thumma kemana ini yunkira mautahu kama sahha wastafadha minal ahaditsil atiyah wa nususil ulama. Jadi la yasuhu, tidak berhak, liman, bagi seseorang, yumdawa, yang bernaung atau berlindung di bawahnya, tahta rayatil islami, di bawah panji Islam, wantasaba, dan bagi seseorang yang berintisab atau mengaku lil hanifiyatil bayda, terhadap agama yang putih, yang suci, ayyunkira, untuk mengingkari raf'a Isa alaihi salam, terhadap diangkatnya Isa alaihi salam, ila samai, ke langit,
Jadi sangat tidak berhak atau tidak seyogyanya bagi seseorang yang berada di bawah agama Islam maupun orang yang mengintisabkan dirinya pada salah satu agama yang suci itu mengingkari bahwasanya Isa itu tidak diangkat. Karena kalau dalam Al-Quran kan juga digambarkan kan, Isa itu diangkat ke langit. Dan setelah diangkat kemudian wanuzulahu, mengingkari turunnya Isa. Akhiraz zamani, di akhir zaman, ilal ardi, ke bumi. Jadi setelah diangkat kemudian akan diturunkan ke bumi kembali pada akhir zaman. Waqad lahu, dan membuhnya Isa ad-dajjal, pada dajjal. Wa mukthahu, dan berdiamnya Isa hakiman sebagai hakim fiha, dalam bumi tersebut. Nah, keputusan yang dijadikan pedoman oleh Isa ketika jadi hakim di bumi bisyariati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan pedoman syariat ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinina, beberapa tahun. Tsumma mautahu, kemudian meninggalnya Isa. Maksudnya setelah Isa turun itu juga meninggal. Jadi ya layaknya manusia. Cuman sebelumnya itu diangkat, terus Rasulullah diutus Rasul, kemudian Rasulullah wafat, setelah di akhir zaman besok Nabi Isa diturunkan ke bumi kembali sampai menjadi hakim di muka bumi ini dengan pedoman syariat Kanjeng Nabi, dan kemudian sampai meninggal. Kama soha, seperti yang dijelaskan atau seperti hadis sahih. Wastafadho, dan luapan minal ahadis al-atiyah, dari beberapa hadis al-atiyati berikut, wa nususil ulama, dan beberapa teks ulama. Famin dzalik, diantaranya diambil dari Ad-Durrul Mansur, juz 4, Ad-Durrul Mansur, al-juz rabi, safhah mi'ah sita wa sab'in. Ini karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini tafsir bil Ma'sur ya. Ad-Durrul Mansur itu tentang tafsir bil Ma'sur. Jadi ditafsiri dengan hadis. Jadi berikut ini tentang hadis maupun nas ulama tentang penjelasan bahwasanya Isa di akhir zaman akan turun ke dunia kembali dengan membawa syariat Kanjeng Nabi. Jadi bukan syariat baru, melanjutkan. Di antaranya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini tentang Al-Quran. Wa akhraja, dan mentakhrij Sa'id bin Mansur wa ibnul Munzir wal Baihaqi fi sunanihi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum fi qawlihi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Jadi ulama-ulama di atas, Sa'id bin Mansur, Ibnul Munzir, dan Baihaqi, dalam ayat liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, itu memberikan takhrij atau sebuah penjelasan yang cabang. Qala, berkata, la yakunu dzalika hatta la yabqa yahudiyyun wala nasraniyyun wala, ini mestinya penyakalan ada dalamnya enggak? Kok di saya enggak wasahibu millah ilal Islam. La ala sawah wala. La yakunu, tidak ada. Dzalika, pada liyudhhirahu 'ala dini kulli, menampakkan agamanya semuanya, hatta la yabqa, sampai tidak tersisa siapa Yahudiyun, orang Yahudi, wala Nasraniyun, maupun Nasrani, wala sahibu millatin, juga tidak bagi seseorang yang memiliki agama, ilal Islam, kecuali orang yang memeluk agama Islam. Jadi ini maksudnya besok ketika Nabi Isa turun menjadi hakim,
itu semua orang akan masuk Islam. Tidak ada yang tersisa. Orang Yahudi, Nasrani, maupun pemeluk agama lain. Nah ini yang kemudian tadi, wa'adamu, di bab tadi bilang? Wa'adamu man yuqbilu zakata wa sodaqah. Ini ya, saking jayanya ini. Seakan-akan digambarkan hatta ta'mana, sampai merasa aman. Asyatu domba atau kambing, adziba, pada gangguan serigala. Jadi biasanya kalau kita lihat sekarang, serigala itu kan makan domba atau berburu, mengusik dan sebagainya. Besok ketika demikian ini diturunkan pada Nabi Isa di akhir zaman, itu hatta ta'mana asyatu adziba. Seakan-akan kambing itu merasa, bukan seakan-akan ya, memang kambing pada waktu itu akan merasa aman dari gangguan serigala. Wal baqaratu al asada atau al usuda. Begitu juga sapi akan merasa aman dari gangguan macan. Wal insanu al hayyata, manusia aman dari gangguan ular. Mungkin juga orang-orang akan move on ya, tidak akan terganggu dari bayangan-bayangan mantan. Bisa jadi ya, ini mungkin ini, karena melihat ceritanya kok sangat aman sekali gitu. Wa hatta la taqridu fa'ratun jiroban, dan sampai la taqridu, tidak menggunting ya. Mikrodon itu artinya juga gunting. Fa'ratun, tikus, jiroban, pada sebuah bejana atau tempat. Maksudnya la taqridu, tidak menggunting-gunting. Tikus kan sukaannya kan memotong-motong itu kan ya, kayak tanaman dipotong. Lihat tas dikrikiti, nah itu maksudnya la taqridu. Fa'ratun jiroban, pada sebuah bejana atau tempat. Wa hatta tuda'a al-jizyatu, dan sampai disia-siakan al-jizyatu, ketentuan pajak. Nah, di sini kan saking amannya. Terus wayuksiro, dan dipecah. Maksudnya dipecahkan, dipatahkan as-solibu, gambar salib atau patung salib. Nah, ini menunjukkan sudah tidak ada salib bertebaran di mana-mana, semuanya Islam. Wayuktalu, dan dibunuh al-khinziru. Khinzir itu babi ya, babi hutan. Jadi saking bencinya umat pada waktu itu, besok itu sudah tidak ada khinzir yang berkeliaran, setiap ada dibunuh. Kapan itu terjadi? Wadzalika, semuanya itu terjadi idza nazala Isa bin Maryam alaihi salam, atau idza nuzila Isa bin Maryam alaihi salam, ketika Nabi Isa diturunkan atau turun ke bumi. Jadi besok kalau Nabi Isa sudah turun ke bumi, semuanya ini akan merasa aman sampai ketentuan membayar pajak itu ditiadakan. Ini maksudnya. Ini diambil dari Az-Zurrul Manthur Al-Juz'u As-Sabi Safhah 460. Fa idza laqitumul ladzina kafaru. Ini semuanya masih menjelaskan dalil ya, ini dalil tentang pembahasan ini wad'ul jizyah. Jadi dibaca sendiri ya dalilnya ini. Kita lanjut. Syikayatul Quran ila rabbih. Oh, ini kok ada 4. Oh, ini. Wal hikmatu fi nuzuli Isa alaihi salam. Kita baca hikmahnya ini. Nah, sebelum-sebelumnya tadi itu dalil-dalil bisa kalian baca sendiri. Sekarang kita baca wal hikmatu fi nuzuli Isa alaihi salam. Adapun hikmah diturunkannya kembali Isa alaihi salam akhir zamani, di akhir zaman. Begitu juga wal khususiyati bihi min wujuhin, dan hikmah dari keistimewaan tersebut bihi, yang terkandung pada Nabi Isa, min wujuhin, itu ada beberapa sudut pandang. Al-awwalu, yang pertama, ar-radda baliraddi itu. Ini kok ngeblur tulisannya. Liroddi ya pastinya.
liraddi 'alal yahudi fi za'mihim al-batili annahum qataluhu wa salabuhu fabayyana Allah ta'ala kizbahum wa annahu walladhi yaqtuluhum. Yang pertama liraddi, untuk sebagai sanggahan, 'alal yahudi, kepada orang Yahudi, fi za'mihim al-batili, fi za'mihim al-batili, dalam persangkaan orang Yahudi tersebut yang batil, karena orang Yahudi itu punya prasangka, punya praduga, annahum, bahwasanya orang Yahudi, qataluhu, itu telah membunuh Isa, wasolabuhu, dan telah menyalib Isa. Ini sangkaan mereka yang salah. Kenapa? Ya karena Nabi Isa pada hakikatnya belum meninggal, belum settle, karena besok juga akan diturunkan. Fabayyanallahu ta'ala kizbahum, dan Allah akan memperlihatkan atas kebohongan orang Yahudi ini dengan cara apa? Menurunkan Nabi Isa di akhir zaman. Wa annahu, dan hanyalah Allah, huwaladzi yaqtuluhum, yang membunuh mereka. Jadi biar mereka itu tahu, yang membunuh mereka itu hanya Allah. Nah ini hikmah yang pertama. Atsani, adapun hikmah yang kedua, li ajli dunuwi ajalihi, la yudfana fil ardi id laisa li makhluqin minat turab ayyamuta fi ghairi turab. Nah, ini juga ada kaidah. Id laisa li makhluqin minat turab ayyamuta fi ghairi turab. Jadi ini untuk Nabi Isa itu dikebumikan di bumi. Kalau meninggalnya di langit ya gimana? Karena kaidahnya id laisa li makhluqin, tidak ada makhluk yang tercipta dari turab itu mati kecuali di turab tersebut. Ya, karena bagaimanapun manusia itu kan juga tercipta dari turab ya, maka juga dikubur di turab. Ini hikmah yang kedua. Ats-tsalitsu, adapun hikmah yang ketiga, li annahu da'allaha ta'ala lama ra'a sifata Muhammadin wa ummatahu ay yaj'alahu minhum fastajaballahu du'aahu wa abqahu hayyan hatta yanzila fi akhir zaman wa yujaddida amral islami fayuwafiqu khurujad dajjali fayaqtuluh. Yang ketiga, li'annahu, karena sesungguhnya Isa, da'a itu berdoa, Allah kepada Allah, lama ro'a, ketika melihat sifat Muhammadin, karakteristik sifat Nabi Muhammad, wa ummatahu, serta umatnya, ayyaj'ala, semoga Allah menjadikan hu, kepada Isa, minhum, dari bagian umat Muhammad. Subhanallah. Jadi Nabi Isa ketika melihat karakter sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta umatnya, itu sampai berdoa kepada Allah agar dimasukkan fi zumratihim, dari golongan umat Muhammad itu loh. Ini betapa mulianya Nabi kita ya, ini di akhir zaman ini dikaruniai Nabi. Subhanallah. Nah, doa demikian ini fastajaba, maka kemudian mengijabahi sapa Allah doa pada doanya Isa. Wa abqa, dan Allah melanggengkan hu, kepada Isa, hayyan, dalam keadaan hidup, hatta yanzila, sampai turun fi akhir zaman, di akhir zaman. Wa yujaddida, dan kemudian memperbaharui, mereformasi siapa Isa, amral islami, pada permasalahan yang ada dalam Islam. Fayuwafiqa, kemudian Isa itu sampai nyocoki turunnya, maksudnya khurujad dajjal, pada keluarnya dajjal, fayaqtuluhu, kemudian Nabi Isa membunuhnya. Ini hikmah yang ketiga. Ar-rabi'u, adapun hikmah yang keempat, li takdzibin nasara wa idhari zayfihim fi da'wahumul abatil wa qadlihi iyahum. Yang keempat, karena kebohongan orang Nasrani, kemudian ditunjukkan kepalsuan mereka dalam persangkaan yang batil. Ini sama seperti kasusnya orang Yahudi ini. Jadi mengira bahwasanya mereka itu adalah terbunuh.
Al-khamisu, hikmah yang kelima, anna khususiyatahu bil umuril madhkurah liqaulihi ana awlan nasi bibni maryama laysa baini wa bainahu nabiyyun wa huwa aqrabu ilaihi min ghairihi fi zaman wa huwa awla bidzalik lianna Isa alaihi salam basyara bi anna Rasulullah ya'ti min ba'dihi wa da'a al-khalqa ila tasdiqihi wal ittiba'ilah. Yang kelima, anna khususiyatahu, bahwasanya kekhususan karakteristik Nabi Isa bil umuril madhkurah dengan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, liqaulihi, karena ada riwayat atau hadis Rasulullah SAW, ana aulan nasi bibni maryama laisa baini wa bainahu nabiyyun. Ana sesungguhnya saya, ini kata Rasulullah, aulan nasi, orang yang lebih berhak atau orang yang pertama, bibni Maryam, terhadap putranya Maryam, laisa baini, tidak ada antaraku wa bainahu, di antaranya, nabiun, sebuah nabi, seorang nabi. Jadi Rasulullah dengan Nabi Isa itu kan dekat kan jaraknya. Jadi Isa terus Nabi Muhammad. Nah, ini maksudnya apa? Laisa baini wa bainahu nabiyyun wa huwa aqrabu ilaihi, yang lebih dekat kepadanya, min ghairihi, selainnya itu, fi zaman, dalam sebuah zaman. Wa huwa aula bidzalik li anna Isa alaihi salam, lebih utama dari itu semuanya apa? Li anna Isa, bahwasanya Isa alaihi salam, basyara, itu memberikan kabar gembira, bi anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti, itu akan datang, siapa? Rasulullah, min ba'dihi, setelahnya Nabi Isa, wada'a, dan kemudian mengajak siapa? Isa, al-khalqa, kepada makhluk, ila tasdiqihi, untuk mempercayainya, mempercayai kejadian bahwasanya akan turun Nabi yang bernama Muhammad setelah Isa, walitiba, dan menganjurkan atau menyeru untuk mengikuti lahu, kepada ajaran Nabi Muhammad. Intaha Umdatul Qari' al-juz'u as-sadis ashar, safhah samaniyah wa talatin. Ini diambil dari kitab Umdatul Qari', juz 16. Ini ya, jadi Nabi Isa itu dulu juga menyeru kepada umatnya agar mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mempercayainya. Shikayatul Qur'ani ila rabbihi, shikayah, wadul atau pengaduan Al-Quran ila rabbihi, terhadap Tuhannya Al-Quran. Al-Quran itu juga punya wadul, curhat mungkin kepada Allah. Innal Qur'an al-karima kama wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran kama wasafa, seperti yang digambarkan atau disifati oleh Rasulullah SAW, apa? Kitabullahi fihi naba'u ma kana qablakum, al-ayah. Ini semuanya pembahasan tentang sikayatul Quran ila rabbihi sampai belakang ini. Oke. Wujub ittiba'il ulama'il fuqaha fi nususi kutubihimul madhhabiyah fi ghairi ta'assubin fi madhhabin wahid. Wujub ittiba'il ulama, wajibnya mengikuti ulama. Oh, alam ya, sampai sini aja. Ini insya Allah akan masih 2 kali pertemuan lagi kayaknya. Besok baca wujub ittiba'il ulama, terus terakhir tentang ikhtitam, khatimah dari Mbah Mun. Oh, alam bisawab.